Halo teman-teman semuanya, selamat datang kembali di channel ini dan di Tunet Gibol, Tunanetra Gila Bola. Dan kali ini kita akan kembali melanjutkan pembahasan mengenai serial Piala Dunia teman-teman ya. Dan kita sudah sampai di Piala Dunia yang ke-7 yang digelar di Chile, gitu kan. Eh, FIFA memang berencana untuk menggelar Piala Dunia ke-7 ini di Amerika Latin teman-teman ya, karena dua turnamen sebelumnya ini sudah digelar di Eropa gitu kan. Jadi ini giliran untuk negara Amerika Latin menjadi tuan rumah. Pada saat itu memang yang memenuhi kriteria untuk menggelar Piala Dunia itu hanya eh, Eropa dan juga Amerika Latin gitu kan. Belum belum negara-negara dari kawasan lain seperti dari Asia, apalagi dari Afrika, itu dianggap belum layak untuk menggelar Piala Dunia. Bahkan negara-negara Amerika Utara pun belum pernah ditunjuk oleh FIFA untuk menjadi tuan rumah. Mengetahui bahwa Piala Dunia akan digelar di Amerika Latin, Presiden Federasi Sepak Bola Chile yaitu Carlos Didborn ini memohon kepada FIFA agar Piala Dunia ke-7 ini digelar di negaranya gitu kan, teman-teman ya. Didborn ini mengatakan kepada FIFA bahwa kami sudah tidak punya apa-apa lagi selain satu turnamen Piala Dunia. Memang saat itu kondisi negara Chile ini cukup memprihatinkan ya teman-teman, karena mereka baru saja dilanda gempa dahsyat ya. Pada tahun 1960 ada Chile ini mengalami gempa yang sangat dahsyat berkekuatan 9,6 skala Richter dan menewaskan 6.000 orang. Dan ini merupakan salah satu gempa terdahsyat yang tercatat dalam sejarah, teman-teman. Dan itulah yang menjadi pertimbangan FIFA apakah mengizinkan atau tidak negara Chile ini menjadi tuan rumah. Namun akhirnya dengan perjuangan yang cukup berat, Carlos Didborn ini berhasil meyakinkan FIFA agar Piala Dunia digelar di Chile, dan FIFA pun mengizinkan Piala Dunia diadakan di negara itu. Sayangnya pada 1 bulan menjelang upacara pembukaan, Carlos Didborn ini meninggal dunia teman-teman ya, sehingga dia tidak dapat menyaksikan, tidak sempat gitu menyaksikan Piala Dunia di negaranya. Jadi Piala Dunia ke-7 ini didedikasikan khusus untuk Carlos Didborn teman-teman ya, presiden dari Federasi Sepak Bola Chile. Piala Dunia 1962 ini dikenal sebagai Piala Dunia paling keras dan sepanjang sejarah teman-teman ya. Jadi permainan keras, menjurus kasar ini sudah terlihat sejak awal turnamen. Bahkan di 8 pertandingan awal saja itu sudah ada 4 kartu merah, kemudian 3 insiden patah kaki, dan ada juga pergelangan kaki yang retak dan tulang rusuk yang patah. Dalam pertandingan antara Bulgaria melawan Argentina ini terjadi 69 kali tendangan bebas dengan rata-rata terjadi setiap 78 menit. Kemudian pemain Uni Soviet yaitu Edward Dubinsky ini mengalami patah kaki setelah bertabrakan dengan Mohamed Music, teman-teman ya. Dan hal ini tentu saja membuat pihak atau komisi disiplin dari FIFA ini menggelar rapat darurat untuk membahas kejadian itu. Kenapa Piala Dunia di Chile ini sangat penuh dengan kekerasan. Dan puncak dari segala adegan kekerasan di Piala Dunia 1962 tentu saja terjadi pada pertandingan di Stadion Nasional Santiago ya, yang mempertemukan tuan rumah Chile melawan Italia. Pertandingan itu dikenal sebagai The Battle of Santiago atau pertempuran Santiago. Itu kan saking kasar dan kerasnya pertandingan itu, reporter BBC saat itu David Goldman sampai mengungkapkan kegeramannya setelah menyaksikan pertandingan itu. Pada menit ke-12 di pertandingan itu, Italia sudah harus bermain dengan 10 pemain setelah pemain mereka Giorgio Verini ini diusir wasit karena melakukan pelanggaran gitu kan. Kemudian setengah jam setelah kejadian itu,
Italia kembali kehilangan pemainnya. Kali ini Mario David juga di kartu merah karena melepaskan tendangan kungfu ke kepala Lionel Sanchez. Bermain dengan 9 pemain, Italia ini tidak berdaya menghadapi tuan rumah dan akhirnya kalah 2-0 teman-teman ya. Setelah pertandingan, pihak Italia ini merasa bahwa pertandingan ini tidak adil gitu kan, karena kenapa hanya mereka yang mendapat hukuman gitu, padahal yang bermain kasar itu tidak hanya Italia tapi Chile juga bermain kasar. Bahkan sejak awal pertandingan para pemain Chile ini sudah melakukan permainan kasar dan provokatif dengan sering meludahi para pemain Italia dan itu tidak mendapat hukuman dari wasit. Kemudian ketika Italia membalas, langsung dihukum kartu merah yang dialami oleh Giorgio Verini. Kemudian Mario David sendiri menceritakan kronologi kejadian ketika dia melepaskan tendangan kungfu ke kepala Lionel Sanchez. Jadi ketika itu terjadi perebutan bola di dekat sepak pojok gitu kan, antara Humberto Massio dari Italia yang merebut bola dari Lionel Sanchez. Tidak terima dengan cara Massio merebut bola, Lionel Sanchez ini langsung meninju rahang Massio sehingga pemain Italia itu terjatuh dan tidak sadarkan diri, dan hal itulah yang memancing Mario David untuk melepaskan tendangan kungfu ke kepala Lionel Sanchez. Terlepas dari kejadian Battle of Santiago, Chile memang tampil memukau di Piala Dunia tahun 1960 ini teman-teman ya, 62. Jadi mereka lolos sebagai runner up grup B, kemudian menyingkirkan Italia dan akhirnya bertemu dengan Brasil di semifinal. Ada tahayul menarik yang dilakukan oleh pelatih tim nasional Chile ya. Jadi setiap sebelum pertandingan dimulai, pelatih Chile ini meminta para pemainnya untuk mengkonsumsi makanan dari negara lawan gitu kan. Jadi ketika Chile menghadapi Swiss, pelatih mereka meminta para pemain untuk mengkonsumsi keju. Kemudian ketika Chile menghadapi Uni Soviet, para pemain Chile juga diminta untuk mengkonsumsi vodka teman-teman, dan ketika mereka melawan Italia, para pemain Chile juga kembali diminta untuk mengkonsumsi spaghetti yang merupakan makanan khas Italia, dan entah kebetulan entah tidak Chile selalu berhasil melewati pertandingan itu dengan hasil yang baik ya, termasuk mengalahkan Italia. Begitu juga saat di semifinal menjelang pertandingan melawan Brazil, pelatih Chile ini juga meminta para pemainnya untuk mengkonsumsi kopi yang merupakan komoditas utama dari Brazil. Tapi itu tidak berhasil ya. Jadi meskipun sudah mengkonsumsi kopi, Chile tetap saja kalah dari Brazil di semifinal. Brazil sendiri datang ke Piala Dunia 1962 ini dengan ambisi besar untuk mempertahankan gelar yang mereka raih 4 tahun sebelumnya ya. Meskipun pelatih mereka berganti, isi skuad mereka tetap sama ya. Skuad Brazil ini masih diisi oleh nama-nama seperti Gilmar, kemudian Nelson Santos, Mario Zagallo, Didi, Vava, dan tentu saja si ajaib Pele. Sayangnya Pele ini tidak bisa tampil penuh di turnamen ini ya, karena dia mengalami cedera saat Brazil bermain imbang melawan Ceko di babak grup. Absennya Pele ini membuat publik meragukan apakah Brazil ini bisa mempertahankan gelar juaranya atau tidak. Itu kan, dan saat itulah muncul pemain baru Brazil ya, bintang baru yang menggantikan peran Pele di lini serang tim Samba. Pemain ini adalah Garrincha, teman-teman. Jadi Garrincha ini memang pemain yang unik karena kedua kakinya ini berbeda panjang 6 cm ya. Jadi tapi itu tidak mempengaruhi kemampuan olah bola dari Garrincha sendiri yang menurut banyak pengamat tidak terlalu berbeda jauh dengan Pele. Itu kan Garrincha mulai menjadi bintang di pertandingan perempat final ketika Brazil mengalahkan Inggris dengan skor 2-0. Dia mencetak 2 gol ya ketika Brazil mengalahkan Inggris di perempat final. Kemudian di semifinal ketika menghadapi tuan rumah Chile, Garrincha ini kembali mencetak 2 gol dan membawa Brazil ke partai final, teman-teman. Di laga terakhir ini Garrincha memang tidak mencetak gol, tapi dia membantu timnya, tim Samba ini untuk mengalahkan Ceko ya.
pada saat itu Cekoslovakia ini memiliki bintang juga yang bernama Josef Masopust, teman-teman. Dan Brazil pun akhirnya menjadi juara Piala Dunia untuk kedua kalinya, dan Brazil merupakan negara kedua yang berhasil mempertahankan gelar Piala Dunia atau meraih back to back ya, meraih 2 kali berturut-turut Piala Dunia setelah Italia melakukannya pada tahun 1934 dan 1938. Maka Brazil melakukannya pada tahun 1958 dan 1962. Dan hingga hari ini tidak ada lagi tim yang mampu mengulangi kesuksesan kedua negara itu ya. Mungkin Prancis, mungkin kita tunggu saja apakah Prancis tahun ini bisa mempertahankan gelar juaranya di Piala Dunia 2022 yang akan digelar di Qatar akhir tahun nanti. Ya kita nantikan saja, tapi kemungkinan kalau melihat isi skuad sih sepertinya Brazil bakal juara di Piala Dunia tahun ini ya. Kemungkinan seperti itu. Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Semoga bisa menambah info bagi kita semuanya. Dan tentu saja sampai jumpa.